kita ngobrol-ngobrol lagi di Bisik barengan Dokter Salwa. Bisik itu dok, ini bukan yang bukan bisik-bisik ya. Iya, kita ngomongnya agak kenceng nih, soalnya biar kedengeran. Bisik itu bincang soal cantik. Jadi kalau pengen cantik itu kan banyak cara yang bisa ditempuh ya. Banyak upaya juga yang bisa dilakukan. Tapi yang terpenting itu kan cantik itu dari dalam. Betul. Dari perasaan kita, prasangka kita, ya kan? Dari mental kita. Betul, dari mental kita. Nah, itu biasanya terpancar dari apa yang terlihat di luar. Betul. Ya nggak sih dok? Benar. Misalnya kita jangan terlalu banyak overthinking. Itu juga bisa bikin cantik nggak sih? Bisa jadi. Karena kalau kebanyakan overthinking jadi jatuh ke stres ya. Stres juga jadi bikin gampang berkerut lagi ya. Jadinya mengurangi kecantikan. Yes, dan membutuhkan lebih banyak lagi botox ya. Kalau banyak kerut tadi itu ya. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol soal apakah collagen drink ini cuman tren sesaat? Apakah FOMO-FOMOan aja nih, lagi banyak nih orang minum collagen drink, udah ikut-ikutan deh ya. Seperti yang kita tahu kan sekarang ini banyak sekali orang-orang yang sudah mulai sadar nih faktanya bahwa kolagen itu memang komponen dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan, komponen utama dalam pembentukan kulit yang kencang, bagus gitu. Dan kalau di konsumsi rutin ini banyak sekali manfaatnya ya. Pertama, kelembapan ya dok. Kerasa banget sih kalau lebih kencang, lebih elastis. Karena kan kolagen itu sendiri kan dia adalah seperti lem ya, perekat ya. Jadi kalau banyak kolagennya akan banyak bantalannya dan akan menghasilkan misalnya lebih kencang, nah seperti itu. Iya, itu dia. Nah, bahkan ada efek untuk mencerahkan kulit. Tapi ya ini akan kita bahas sih. Yang bikin cerah nih, apakah kolagennya atau zat atau kandungan lainnya yang terkandung di dalam si collagen drink ini. Nah, salah satu produk yang sudah banyak didapatkan testimoninya, banyak sudah dicoba dan hasilnya itu luar biasa banget dan tentunya disukai adalah Cevada Collagen Drink. Nah, kita akan ngobrol sama Dokter Salwa nih terkait mitos dan fakta konsumsi kolagen. Sebelum kita bahas mitos dan fakta, kita harus tahu dulu bagaimana kinerja si kolagen yang kita minum ini bisa menjadi kolagen di kulit kita. Mungkin kan penasaran ya, gimana mekanismenya? Jadi kolagen yang minum apapun itu ya, itu adalah kolagen yang sudah terhidralisir ya. Jadi dia itu sudah akan dipecah menjadi fragmen-fragmen. Ketika minum, maka dia akan dipecah seperti itu. Jadi bukan kolagen utuh ya, karena harus dipecah dulu. Begitu dia masuk ke sistem pencernaan, dia akan diserap oleh si usus-usus kita, sel-sel usus, dan akan dihantarkan lewat aliran darah, diantarkanlah ke daerah-daerah organ seperti di kulit, di rambut, di kuku, yang akan dibentuklah menjadi helix-helix gitu, double helix protein, dan akan menjadi kolagen seperti itu. Jadi kalau mitosnya itu disebutkan kolagen bisa membuat putih dong, bisa membuat cerah, itu salah. Itu salah ya? Salah. Jadi kolagen itu memang secara mekanisme kerjanya dia kan adalah seperti menambah volume bantalan. Dia menjaga elastisitas kulit, mengencangkan kulit, menghidrasi kulit. Jadi kalau cerah itu hubungannya nanti kita ke melanin. Sel pigmen kulit, dan itu hubungannya mungkin bukan dari produk kolagennya tersebut, tapi dari kandungan yang dibawa si minuman itu sendiri. Misal mungkin ada kandungan vitamin C-nya yang bekerja sebagai kofaktor untuk mempercepat proses pembentukan kolagen, atau juga dengan L-glutathione yang menghambat si melanin tersebut menghasilkan pigmen yang lebih berwarna. Nah, di Cevada Collagen Drink ini kan L-glutathione-nya ada dok. Terus juga dia kandungan buah-buahan sayur yang kandungan vitamin C-nya tinggi juga ada di dalamnya. Berarti itulah faktor yang buat nanti kulit itu terlihat lebih cerah ya dok. Efek tone up-nya tuh di situ karena si vitamin C-nya itu. Seperti itu ya. Kalau memang di dalam produk tersebut disebutkan mengandung L-glutathione, yang mana L-glutathione itu adalah zat anti-aging ya, dan itu bisa menghambat atau menginhibisi si sel-sel melanin tadi, berarti mungkin akan membantu mencerahkan kulit juga seperti itu. Ditambah kalau memang ada ekstrak-ekstrak sayuran, buah-buahan, itu juga akan membantu juga karena kan vitamin C ya. Kalau vitamin C itu tadi kayak kofaktor. Dia itu kofaktor itu apa? Kofaktor itu seperti yang mempercepat jalannya gitu. Jadi dia mempercepat, harusnya nyampenya ini 10 menit, dia bisa dalam 5 menit karena dibantu sama kofaktor vitamin C tersebut. Vitamin C itu yang menghantarkan itu ya. Betul. Vitamin C kan kandungannya banyak ya dalam buah-buahan, sayur-sayuran seperti itu. Oke, nah dokter, kalau soal peran kolagen di kulit, rambut, kuku, ya kan? Biasanya orang kalau yang kekurangan kolagen tuh apa yang terjadi terlihat, yang terlihat di rambutnya, di kulitnya, di kukunya? Kulitnya mungkin akan lebih lusuh. Rambutnya akan lebih lusuh. Kemudian gampang
rontok ya. Kusam gitu ya dok, atau kering? Rambut kan rontok, kering, kusam seperti itu. Kalau di kulit yang jelas sih akan lebih kendur, ya kan, tidak kencang gitu, tidak lifting gitu. Udah ya. mulai shagging ya. shagging gitu. Kemudian kalau kuku, kesehatan kulit ya, kukunya akan lebih rapuh dan lain-lain. Sebenarnya kan kolagen nggak hanya ada di 3 tempat tersebut ya. Di seluruh tubuh kita ini sebenarnya terdiri dari kolagen juga, kayak di pembuluh darah, di otot, tendon, ligamen. Jadi untuk struktur tulang dan lain-lain juga diperlukan gitu kolagen. Ini sedikit geser ya dok, tidak hanya bicara soal kecantikan, tapi olahraga itu kan sebenarnya part of efforts untuk mencapai kulit yang sehat dan cantik juga ya dok. Banyak yang mengkonsumsi Cevada Collagen Drink ini untuk menjadi asupan suplemen pendamping saat dia melakukan olahraga. Apalagi sekarang banyak yang pedal gitu kan. Satu sisi dia mengurangi nyeri sendi. Itu kenapa dok? Emang bisa gitu ya kolagen? Kalau kita putar-putar lagi, kalau dengan olahraga itu kan kita meningkatkan aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik itu pastinya akan membakar gula ya. Yang tadi udah, mungkin dari kemarin kita udah sebutin gula ini sama kolagen hubungannya apa. Nah, gula itu nanti akan membuat, istilahnya gini, dengan meningkatnya gula dalam darah itu dia akan meningkatkan aktivitas oksidasi dan lain-lain sehingga kolagennya pun akan turun. Nah, jadi dengan aktivitas fisik juga akan membantu untuk menurunkan gula dan efeknya positif ke kolagen tersebut seperti itu. Jadi kalau habis olahraga diimbangi dengan minuman-minuman mungkin ya yang mengandung kolagen yang betul kolagen yang tripeptid ya, yang molekul kecil dan yang merin yang dari ikan dan lain-lain itu. Saya rasa sih kayaknya cukup bagus ya untuk dicoba untuk membantu kebugaran ya, apalagi buat sendi yang kadang-kadang kaget kali ya dok, sama ini nggak pernah olahraga atau olahraga gitu ya. keplitek. Itu tadi bahasa Spanyolnya saya suka banget, keplitek itu ya dok ya. Nah kalau di kuku nih dok, ya kan kolagen selain di kuku berarti kuku tangan kaki semuanya lah ya. Nah kuku tuh kok nggak bisa sepanjang-panjangnya ya? Kuku tuh kadang kalau udah panjang ada batas maksimum, dia tuh gampang patah di ukuran tertentu ya. Panjang tertentu itu kenapa sih dok? Tidak ada penopang. Karena kan sebenarnya kalau ada kasus sih pernah yang orang tuh tidak pernah memotong kuku sampai bertahun-tahun tuh ada. Itu dia akan melingkar-lingkar bentuknya kuku. Jadi kalau misalnya kita panjang, misalnya orang-orang suka manjangin kuku terus panjang dikit udah gampang rapuh karena tidak ada penopangan. Kalau kuku kita semakin tumbuh ke atas ini kan kita ada penopang jaringan-jaringan jari ya. Nah, kalau makin ke atas lagi tidak ada penopang, mungkin pada saat diaktivitas gampang ini tidak ada penopang jadi akan mudah patah. Lebih mudah patah ya. Kalau rambut yang rontok nih dok, kan biasanya kadang rambut kalau udah makin panjang tuh kok malah makin banyak rontoknya tuh ya. Betul. Makin berat soalnya. Makin berat. Kan folikel rambut yang menempel ke kulit kita kan folikel ya. Ketika dia rambutnya tambah panjang kan menambah beban itu. Jadi folikelnya akan mudah tercabut seperti itu. Makanya dijaga kesehatan si folikel rambut kan salah satunya dengan kolagen ya. Salah satu yang ada di dalam folikel rambut kan kolagen gitu. Jadi mungkin bisa juga dibantu untuk mengurangi kerontokan rambut dan lain seperti itu. Dok, tadi L-glutathione selain itu jangan juga pakai produk-produk sembarangan ya, misalnya yang mudah merusak rambut gitu. Mungkin dengan dia coba-coba trial error pewarna rambut atau apa. Iya gitu sih, itu yang kadang bikin beban rambut tuh makin berat berat ya. Dok, kalau tadi sempat kita obrolin soal L-glutathione yang mencerahkan nih dok. Jadi orang yang katakanlah kulitnya itu gelap gitu, itu lama-lama kalau dia konsumsi L-glutathione dalam jangka waktu yang lama dan rutin di dalam batas normal, itu bisa menjadi cerah ya dok? Bisa cerah, bisa lebih cerah. Berubah status warna kulit gitu misalnya? Kalau berubah banget sih menurut saya enggak ya, karena masing-masing manusia kan punya seninya masing-masing. Kulitnya ini mungkin memang takdirnya dia adalah sawo matang atau mungkin takdirnya dia adalah kulit yang lebih putih, karena si melanosit ini kan dia membawa pigmen masing-masing manusia yang dimana itu herediter ya, diwariskan kayak gitu. Paling pekerjaannya si L-glutathione ini adalah menghambat si pigmen ini untuk tidak semakin naik ke atas aja kayak gitu istilahnya kayak gitu. Jadi biar tidak terlalu berwarna. Tapi pada dasarnya kalau dok saya tuh kok hitam ya, terus saya tuh pengen putih deh dok, saya suntik glutathione, itu menurut saya sih kurang dibetulkan ya gitu. Dan apalagi kalau tidak dalam jangka dalam jangka panjang gitu, sebaiknya sih cukup 2-4 minggu saja sih. Kalau di Alena 96 Klinik ini apa treatment yang paling itu ya? Yang untuk mencerahkan gitu, yang bisa
di-combine juga dengan collagen drink? Nah, kalau di kita itu ada memang banyak produk-produk yang menawarkan mencerahkan kulit, tapi produk tersebut tidak ada di BPOM. Nah, kalau di Alena ini perbedaannya kita obatnya ada terdaftar di BPOM. Semuanya harus ber-BPOM ya? Semuanya ber-BPOM. Jadi walaupun infus pemutih pun dibilangnya memang kan secara marketing itu adalah bisa mencerahkan, tapi memang yang kita gunakan adalah vitamin C gitu. Vitamin C dengan dosis aman yang bisa membantu mencerahkan kulit dan meratakan tekstur warna seperti itu. Itu diinfus ya dok, bukan disuntik ya? Betul, diinfus bisa, disuntik bisa. Sebenarnya tinggal kenyamanan pasien aja. Kalau pasien itu misalnya dia biasa disuntik, kemudian mau suntik aja dalam butuh waktu cepat ya nggak apa-apa, atau diinfus juga boleh. Kalau udah lakukan treatment itu ya, yang mana disuntikin vitamin C, terus kita mengkonsumsi collagen drink semacam Cefadin lagi nggak apa-apa ya dok? Nggak apa-apa banget. Karena kan malah saya bilang dari tadi bahwa vitamin C itu kofaktornya kolagen. Jadi dengan kita membantu pekerjaannya kolagen ini, jadi vitamin C ngebantu banget. Jadi hasilnya kolagenisasi kulitnya akan lebih cepat gitu, lebih bagus hasilnya. Dok, kolagen juga diklaim bisa menjadi bestinya orang-orang yang sering terpapar matahari. Apa sebenarnya peran kolagen terhadap menangkal efek buruk sinar matahari ini dok? Kalau sinar matahari kan hubungannya ke paparan UV ya. Dimana kalau paparan UV ini diberikan dalam waktu jangka panjang, tidak diberi proteksi kulit dan lain-lain, itu otomatis akan terjadi proses aging. Dimana aging ini salah satunya adalah penipisan si kolagen. Nah, kalau kita dibantu dengan suplemen, kemudian kita pola hidupnya sehat, kemudian kita ada proteksi, ada sumber kolagen entah dari makanan, entah dari minuman dan lain-lain, itu akan membantu sekali untuk mengurangi percepatan proses aging ini tadi gitu sih. Dok, kalau mengkonsumsi suplemen untuk kecantikan nih dok ya, kecantikan dan kesehatan, menurut pandangan dokter itu sebaiknya kita konsumsi sebelum tidur atau kita konsumsi saat bangun tidur? Kalau kalau minum, iya, mengkonsumsi suplemen kolagen drink misalnya ya, itu menurut dokter sebaiknya sebelum tidur. Kenapa tuh dok? Karena kalau pas kita tidur itu kan dimana kita tuh istirahat total ya, apalagi dengan tidur malam ya, beda sama kalau dengan tidur siang. Kalau tidur malam tuh benar-benar kortisolnya keluar semua. Bisa dapat deep sleep-nya ya? Deep sleep atau fase REM, kita bilang REM 1, REM 2, kemudian deep sleep itu sel-sel akan regenerasi, sel-sel akan istilahnya dia kayak membangun babak baru lagi gitu. Nah itu kalau dibarengin sebelum tidur kita minum hal tersebut, maka akan lebih baik sih hasilnya. Tapi informasi yang kita dapatkan katanya kalau malam itu jangan banyak minum air putih, cukup sedikit aja untuk membasahi kerongkongan. Nah, sementara kita sebelum tidur minum 1 gelas misalnya ya suplemen atau kolagen drink, itu gimana? Apa mungkin jangan pas mau tidur banget kali ya? Mungkin jangan pas tidur banget kali ya, karena mungkin yang ditakutkan habis Isya gitu kali ya. Kalau tidur jam 10 mungkin jam 7 atau jam 8, bukan yang sebelum tidur banget sih gitu. Nanti efeknya sih gitu terus tidur, bukan gitu ya. Kalau kita mau tidur. Nah, kan kadang ada orang yang pengen minumnya tuh baiknya habis sarapan atau malam sebelum tidur nih dok, untuk konsumsi suplemen atau semacam kolagen drink kayak gini. Baiknya sebelum tidur ya, tapi bukan yang sebelum tidur banget. Mungkin kalau tidurnya jam 10 atau jam 9 bisa 2 jam sebelumnya. Seperti itu. Karena kalau tidur itu kan kita istirahat total ya, apalagi kalau fasenya tuh REM atau deep sleep itu tadi. Jadi si sel-sel kita nih, kita tidur, sel-sel kita semua lagi kerja nih, regenerasi maksimal. Nah disitulah nanti pekerjaannya si kolagennya akan lebih cepat lah, lebih efektif, dan hasilnya mungkin akan lebih maksimal ketimbang kalau diminum dengan pagi hari atau siang hari. Pagi atau siang hari ya. Jadi better mungkin dekat dengan makan malam kali ya. Betul. Untuk bekerja saat kita tidur. Wah, luar biasa. Dok, mungkin kita minta tips dong dokter. Buat semua yang lagi menyaksikan, yang lagi nonton Bisik nih dok. Terkait ada yang masih skeptis soal pemahaman terkait kebutuhan kolagen dalam tubuh. Dan manfaatnya untuk kecantikan kulit dok. Oke. Jadi buat teman-teman semua, kalau ada yang tren-tren minum kolagen drink, tetap yang kita cari pertama adalah kandungan gizi ya, nutrisinya. Yang kita cari adalah kolagen yang tripeptide, yang marine kolagen, atau maksudnya yang lebih kecil-kecil seperti itu. Yang kedua, lihat lagi kandungan kalorinya. Kayak kalau kalorinya di atas 200 kan nggak banget ya, kayak kita makan nasi aja tuh. Kalau udah kayak gitu, kayaknya lebih baik
tidak diminum. Kemudian yang ketiga kita lihat lagi kandungan gula, karena gula tadi musuh juga tuh Musuh sama kolagen. ternyata ya. Nah, jadi kalau bisa dicarilah suplemen-suplemen tersebut yang tidak yang 0% gulanya. Terus kemudian kalau mau dibantu dengan efek-efek mencerahkan kulit dan lain-lain, kita carilah yang mungkin mengandung seperti L-glutathione Dan vitamin C tadi ya, ada konsentrasi vitamin C. Mungkin ada serat-serat sayur atau buah seperti itu yang berbahan-bahan alami yang memang dibutuhkan oleh tubuh seperti itu. Nah, buat yang belum yakin dok soal manfaatnya kolagen di dalam tubuh kita dok, apa aja dok? Maksudnya gimana? Yang misalnya kalau kita rutin mengkonsumsi kolagen itu apa sih yang didapat sama kulit kita, kesehatan secara menyeluruh? Jadi kalau kita minumnya ini dalam waktu rutin, sebenarnya kan kalau di literatur disebutkan kebutuhan kolagen kita itu setiap hari 2,5 sampai 10 gram ya. Jadi kalau kita memenuhi di situ di antara tersebut diminum dalam jangka waktu yang bisa 2 sampai 4 minggu atau mungkin dalam waktu lebih lama, satu tidak akan berbahaya untuk ginjal ya. Yang kedua, hal tersebut akan membantu membantu kita untuk lebih kencang kulitnya. Nah, itu gitu sih ya. Untuk kecantikan, untuk perawatan, membantu penutupan luka. Misalnya kalau kita gampang sakit juga kita akan lebih bugar. Untuk otot-otot, untuk tulang-tulang juga lebih baik. Kemudian apalagi ya, mungkin untuk rambut rontok juga tadi kan sudah disebutkan bisa menguranginya juga. Jadi mungkin seperti itu sih intinya. Kolagen itu memang tanpa minuman ini pun tubuh kita sudah memproduksi kolagen. Jadi kalaupun ini diminum dan kalaupun tidak ada kandungan yang lain selain yang disebutkan, insya Allah sih aman ya untuk ginjal seperti itu. Dan ini juga mengantisipasi kurangnya produksi kolagen di usia-usia yang sudah menjelang menjelang 30 tahun ya. Apalagi mau menopause tuh ya, udah mulai tulang-tulang keropos lah, apalagi kolagennya udah makin, kan biasanya orang kalau habis menopause hormonnya udah nggak keluar lagi, udah nge-head lagi kan akan lebih kendur, lebih kusam dan lain-lain ya, itu boleh tuh dicobain. Oke deh, Dokter Salwa terima kasih banyak dok. Sama-sama Mbak Rindada. Segala catatan dan petuah ini akan kita sampaikan ke netizen yang baik dan budiman. Oke, sukses terus dokter, terima kasih banyak. Terima kasih. Salam untuk semua tim Alena 96 Klinik ya. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di episode berikutnya. Kita akan ngobrol apa? Terus saksikan Bincang Soal Cantik.